Satu. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dilimpahi rahmat, sehat, dan dapat mengikuti kegiatan ini. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya telah mengajarkan berbagai petunjuk kebenaran sehingga kita semua berada dalam alam yang penuh dengan kemenangan. Kita panjatkan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Jalis Gulam. Persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam dan bagi yang beragama non-Muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Ya Hafiz, Ya Aziz, Ya Rafi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana kullu syai'in khadimuka, Rabbana fa'fasna wansurna warhamna. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Divisi Inkubator Bisnis dan KUMKM Unikom, Dr. Hajah Dewi Kurniasih, SIP MSI. Kepada Ibu Dr. Hajah Dewi Kurniasih, SIP MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lala, staf Indiskom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah saya dan beberapa panitia berada di kampus Unikom Bandung dan kita sedang menggelar kegiatan pelatihan perizinan usaha dan HKI. Oleh karena itu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Unikom dan seluruh sivitas akademika Unikom yang senantiasa memberikan support terhadap Indiskom untuk melaksanakan rangkaian pelatihan terkait kewirausahaan. Telah hadir juga di sini Ketua Divisi HKI Unikom, Ibu Dr. Reni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dewi, terima kasih. Alhamdulillah berkenan kembali menemani mahasiswa dan peserta pelatihan kali ini ya Bu ya, ulah bosen ya Bu. Insya Allah. Ya. Baik, kepada yang kami banggakan tim dosen mata kuliah kewirausahaan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 dan anak-anakku mahasiswa tenan Indiskom angkatan keempat ya, yang jumlahnya hampir sekitar 300 ya Bu Lala ya, hampir 300 orang. Kemudian ini juga ada bersama kita peserta pelatihan kewirausahaan Jawa Barat melalui program dana alokasi khusus. Mungkin hadir di sini perwakilan dari himpunan pengusaha santri Indonesia Jawa Barat ya. Kemudian ada juga dari Koperasi Paguyuban Pasundan. Lalu kemudian ada juga peserta pelatihan dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat, juga dari UPPKA dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Ini kalau hadir semua Bunda Reni itu totalnya 125 yang di luar tenan Indiskom. Nah, alhamdulillah sekarang juga kita kolaborasi dengan IBT ya. IBT itu Inkubator Bisnis Teknologi Unikom yang di bawah binaan Pak Bobi Kurniawan. Barangkali Pak Bobi hadir di sini atau yang mewakilinya ada ya, terima kasih. Kemudian juga di sini ada pengurus ya dari PP UMI Korwil Jawa Barat. Kemudian ada ketua dan pengurus IPMI Kabupaten Bandung, ketua dan pengurus Puspa Kabupaten Bandung. Kemudian tidak lupa Indiskom berkolaborasi juga dengan himpunan pengusaha mahasiswa ya Unikom, yaitu ada ketua dan pengurus HIPMA Unikom, dan juga ada para peserta semua yang mungkin secara umum yang berkenan bergabung bersama kami yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersama bisa berkumpul di secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini.
Selamat mengikuti pelatihan. Ini adalah pelatihan yang pertama. Selama 3 minggu ke depan berturut-turut kita akan melaksanakan pelatihan dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di minggu besok dan juga semuanya membawa manfaat bagi pengembangan bisnis kita. Ya, mungkin itu saja Bu Lala dari saya. Terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Divisi Inbiskom. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat penayangan video produk dari tenan Inbiskom semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Mohon maaf ada gangguan sedikit ya. yang ceng-cengan pasar satu. Oh iya, ceng-cengan. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Untuk selanjutnya, sebelum acara dimulai, untuk mengabadikan acara kita pada hari ini, kita akan melakukan dokumentasi dan dimohon kepada seluruh audiens untuk mengaktifkan kameranya dan akan dilakukan screenshot pada hitungan ketiga. Sini ada 10 slide, dimulai dari yang pertama. 1, 2, 3. Untuk yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Ketinggalan ya?
Selanjutnya 1, 2, 3. Dan selanjutnya 1, 2, 3. Tinggal. Oke, slide kelima 1, 2, 3. Enam 1, 2, 3. Ketujuh 1, 2, 3. Delapan 1, 2. 9, 1, 2. 10, 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Untuk acara selanjutnya yaitu kita ke acara inti kita pada hari ini, yaitu pelatihan perizinan usaha dan HKI. Untuk pelatihan perizinan usaha akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Dewi Kurniasih, SIP, MSI, dan untuk materi HKI akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Raini Dwi Santi, SE, MSI. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Dr. Hajah Dewi Kurniasih. Beliau lahir di Cimahi pada tanggal 1 Mei 1975. Beliau bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti 8, nomor 158 RT 06 RW 01 Ciyugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Beliau pendidikan formal beliau yaitu lulus doktor program pasca sarjana Unpad bidang sosiologi tahun 2011. Untuk kualifikasi yang beliau miliki yaitu sertifikasi BNSP sebagai tenaga pendamping UMKM Provinsi Jawa Barat, program dana alokasi khusus sejak tahun 2018. Yang kedua, sertifikasi BNSP ekspor impor sejak tahun 2019. Dan yang ketiga yaitu sertifikasi BNSP Digital Marketing sejak tahun 2021. Pengalaman organisasi beliau yaitu sebagai pengurus Majelis Taklim Asfiatun Nisa Unikom, Dewan Kehormatan Forum Silaturahmi Majelis Taklim Perempuan se-Kabupaten Bandung, pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kabupaten Bandung, pengurus Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Kabupaten Bandung, dan pengurus PPUMI, Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia Korwil Provinsi Jawa Barat. Pengalaman kerja beliau yaitu sebagai dosen tetap program studi ilmu pemerintahan FISIP Unikom dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tenaga pendamping UMKM Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2019. Tenaga ahli DPRD Kabupaten Bandung sejak tahun 2019, Ketua Penjaminan Mutu Fakultas FISIP Unikom sejak tahun 2019, Ketua Divisi Inkubator Bisnis dan KUMKM Unikom sejak tahun 2020, dan Konsultan Metodologi Penelitian Pusenip Angkatan Darat sejak tahun 2017. Mau langsung aja. Oke, baik, kepada Ibu Dr. Hajah Dewi Kurniasih, SIP MSI, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Teh Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ini semuanya, mahasiswaku dan seluruh peserta. Ini ada Bu Hajah Eis ya, ada Pak Jajang, Baik, ada Pak Robi dan lain sebagainya. Aduh, senang sekali ya.
Kita sama-sama di sini ya untuk belajar. Yang sudah mungkin bisa mengingat kembali, yang belum berarti di sini bisa mulai. Hadir. Siap Bu Haji. Iya. Sehat. Kemudian untuk mahasiswa Tenan Inbiskom, ini setelah pelatihan ada tugas ya yang harus kalian kumpulkan sebagai salah satu komponen nilai akhir, yaitu berupa produk dari hasil pelatihan perizinan usaha pada hari ini. Sederhana sih, nanti kita coba arahkan. Oleh karena itu saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah tampak di layar? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan kenapa sih perizinan usaha itu perlu dilakukan. Ini rasa-rasanya menjadi pertanyaan yang dasar sekali, yang basic sekali. Kenapa harus ada izin? Kan ini hak warga negara gitu kali ya. Nah, jangankan perizinan usaha, teman-teman. Tapi yang sederhana aja, izin tinggal aja kan harus ada suratnya, ya kan? Contoh keterangan domisili. Kemudian mau mengemudi kendaraan bermotor kan juga ada izinnya ya. Apalagi ini izin usaha yang di dalamnya kita akan mendapatkan benefit atau ya keuntungan atau laba. Oleh karena itu, negara mengatur sedemikian rupa terkait dengan kenapa perizinan usaha itu harus dilakukan. Di sini pentingnya perizinan usaha bagi UMKM itu, karena saya anggap semua kita adalah, termasuk saya, adalah bagian daripada pelaku UMKM. Pertama, supaya kita dapat jaminan perlindungan hukum. Jadi kalau ada apa-apa dengan adik-adik mahasiswa terkait dengan usahanya, Bapak Ibu sekalian yang peserta DAK juga terkait dengan bidang koperasi atau usaha yang dijalankan, begitu juga dengan UMKM kita di Jawa Barat, maka kalau sudah punya izin usaha itu insya Allah akan aman. Dan negara itu nanti akan melindungi kita sepenuh jiwa, ya, dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan dalam mengembangkan usaha. Bu Hajah Uis misalnya punya usaha catering. Nah, kalau misalnya mau ikut lelang di dinas, di Pemda, atau di kementerian lembaga ya Ibu Haji, itu salah satu syaratnya itu Ibu harus minimal punya NIB. Apa itu NIB? Nomor induk berusaha. Nah, hari ini yang menjadi tugas mahasiswa saya dan seluruh peserta dampingan saya DAK pada tahun ini wajib membuat dan menyerahkan bukti NIB-nya. Karena nanti akan saya laporkan ke dinas. Nah, caranya gimana? Nanti di akhir pelatihan ini akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, membantu memudahkan pemasaran. Nah, hari ini yang namanya masyarakat kita itu makin pintar, makin kritis. Mereka kalau beli sebuah produk UMKM, ya, itu pasti akan ditanya, ini teh ada izinnya enggak, halal enggak, gitu kan ya. Nah, kalau kita sebagai pelaku UMKM terus kemudian tidak aware terhadap izin usaha, lah terus bagaimana mengembangkan pemasarannya? Gak akan bisa masuk loh produk kita misalnya di rest area ya, di tempat oleh-oleh wilayah tertentu ya, oleh-oleh Bandung misalnya ya, atau dimanapun lah gitu. Sekarang itu yang menjadi seolah-olah persyaratan utama itu ialah izin ya. Kemudian akses pembiayaan yang lebih mudah, misalnya teman-teman mau mengajukan akses pembiayaan ke lembaga keuangan, pasti ditanya, ini usahanya ada ilegal aspeknya enggak? Ada legal formalnya tidak? Salah satunya adalah melalui izin usaha. Nah, saya perhatikan produk-produk Tenan Inbiskom ini hampir sebagian besar belum memiliki izin usaha. Benar apa benar? Jawab sendiri ya. Nah ini Bu, jadi Bu Hajah, ya mahasiswa abdi yang memang harus diberikan pengetahuan yang cukup bahwa kalau UMKM ulah setengah hati gitu. Jadi memang dari awal izinnya yuk sama-sama kita urus bersama. Just 5 minutes melalui oss.go.id langsung izin keluar. So kumaha teu sih pemerintah orang saat ini ya, begitu sangat supportnya. Kemudian yang kelima itu apa sih pentingnya
untuk memperoleh pendampingan dari pemerintah. Misalnya seperti ada pendampingan UMKM, ada UMKM juara gitu ya. Nanti yang siapa tahu kalau ada program hibah untuk UMKM, salah satunya juga NIB, Bu Haji. Nah ini yang penting harus kita pahami. Pokoknya mah ibarat yang punya SIM, kalau teman-teman udah punya NIB, aman gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu kemudian apa dasar hukumnya terkait dengan perizinan usaha ini? Di sini ada PP itu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, di mana sekarang itu setiap usaha yang dilakukan oleh warga negara di Indonesia harus memiliki izin berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang disebut dengan oss.go.id, atau di situ salah satunya adalah syarat minimalnya adalah memiliki NIB. NIB itu seperti nomor registrasi atau nomor induk berusaha. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusahanya dan berlaku selama kita menjalankan usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menjadi legalitas dari bukti pendaftaran usaha kita ke negara sebetulnya, karena pemerintah yang akan mengeluarkan nomor induk berusaha ini. Nah biasanya NIB itu satu paket sama IUMKA. Apa itu IUMKA? Izin usaha mikro kecil, karena ya dianggaplah usaha adik-adik mahasiswa dan barangkali sebagian Bapak Ibu semua itu dianggap sebagai UMKM. Jadi di sini ada tanda legalitas kepada kita sebagai pelaku usaha dalam bentuk satu lembar. Jadi tugasnya nanti dari adik-adik mahasiswa saya adalah bikin NIB dan IUMKA Anda masing-masing kelompok. Nanti tinggal di-share di grup, di WA grup kita ya. Gimana? Bisa dipahami ya untuk mahasiswa ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Mulai sekarang bolehlah sambil mengikuti pelatihan ini, Anda coba yang pakai laptop atau mungkin pakai HP juga is okay ya. Anda buka website www.oss.go.id. Akan nampak tampilan seperti ini dan kita tinggal mengikuti saja data yang diperlukan. Nah, kalau sudah, maka nanti akan keluar nanti nomor IUMKA dan NIB-nya. Keep dulu ya, kita akan bicarakan dulu tentang legalitas produk lainnya. Nanti yang tentang OSS ini jadi tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan ini. Baik, nah selain NIB sebagai salah satu izin kita berusaha di wilayah NKRI ini, maka ada beberapa ketentuan lain yang menjadi legalitas aspek suatu produk UMKM. Di antaranya yang kita kenal ada istilah PIRT. Apa itu PIRT? Singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Nah, ini dikeluarkan di pemerintah kota dan kabupatennya masing-masing melalui dinas kesehatannya. Jadi adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian tinggal datang ke dinas, mendaftarkan diri, Bu, Pak, saya mau buat izin atau sertifikat PIRT. Apakah ada harganya? Apakah ada biayanya? Ada. Oleh karena itu, minta yang gebiar program pemerintah yang mungkin sifatnya gratis. Apakah ada? Ada, tapi terbatas, Bu Haji. Nah, biasanya informasinya melalui pendamping. Saya akan coba nanti share kalau memang ada beberapa informasi, tapi saya tidak bisa mengabari kalau Jawa Barat seluruh kabupaten kota. Jadi wayahna Bapak Ibu silakan datang ke dinas kesehatan masing-masing. Apakah ada program pemerintah pengurusan PIRT secara cuma-cuma? Nah, nanti syaratnya kita bicarakan belakangan ya. Nah, tapi untuk mahasiswa Inbiskom, saya akan bikin yang namanya pengajuan kepada Dinas Kesehatan sekitar Kota Bandung, kalau memang usahanya ada di sini. Oleh karena itu, nanti saya dengan staf Bu Lala akan mencoba menginventarisir mana produk-produk yang bisa diajukan PIRT-nya melalui Inbiskom. Ya. Nah, untuk mendapatkan izin PIRT ini, para pelaku usaha harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antaranya telah mengikuti dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, yaitu mungkin syarat yang ideal ya. Kemudian yang kedua, lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan. Artinya nanti
ketika teman-teman UMKM dan Bapak Ibu semua punya bisnis atau usaha PIR, usaha industri rumah tangga ini, maka nanti akan diverifikasi ke tempat produksinya. Itu yang harus dijaga dan ada kiat-kiat yang harus diperhatikan. Kalau tidak lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan, ya nggak bisa dapat PIRT. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ada peraturan yang harus dipenuhi melalui peraturan perundang-undangan label pangan. Nah, kita coba lihat apa yang menjadi olahan pangan yang tidak termasuk PIRT. Ini kekecualiannya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang punya jenis usaha ini, kalau masuk ke dalam nomor 1 sampai 8 berarti bukan PIRT, tapi nanti hal yang lainnya. Di antaranya, kalau ada mahasiswa punya produk susu, ada nih produk siapa lah atas nama siapa itu ya? Ada ya susu murni ya kalau tidak salah. Itu udah enak rasanya, bagus, manisnya tidak terlalu berlebihan. Nah, ini berarti bukan PIRT ya. Mengurus izin usahanya. Nanti yang lain. Nah, jadi kalau susu dan olahannya itu bukan PIRT. Kemudian daging, ikan, unggas dan hasil olahannya juga bukan PIRT. Kemudian minuman beralkohol, enggak lah ya, kalau mahasiswa tidak saya sarankan punya bisnis ini ya Bu Haji ya, bahaya kayaknya nge-fly gitu ya. Kemudian, ya kemudian AMDK yaitu air minum dalam kemasan itu juga bukan PIRT. Makanan bayi tidak, makanan kaleng juga, makanan minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI karena itu nanti izinnya dari SNI dan makanan minuman yang ditetapkan oleh BPOM. Nah, ini tidak termasuk atau kekecualian 8 hal jenis olahan pangan yang tidak termasuk kategori izin PIRT. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan adik-adik mahasiswa, ini adalah persyaratan PIRT. Nanti materinya saya share ya di Bu Lala, nanti di share di kolom chat saja supaya bisa diketahui bersama. Pertama, wajib punya KTP. Cung, siapa yang belum punya KTP? Dan KTP-nya harus elektronik atau istilahnya EKTP ya Bu Haji. Jadi mun KPT zaman kapungkur mah mau biasa karena tidak bisa ditelusuri secara elektronik dari OSS-nya ya. Dan KTP ini harus aktif ya, karena beberapa waktu yang lalu ada tenan Inbisco yang tidak bisa ngurus NIB gara-gara KTP-nya tidak valid. Nah, salah satunya kita harus datang ke Dinas Disduk Capil atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Minta diaktifkan, karena ada juga yang begitu. Atau misalnya salah jenis kelamin Bu Haji. Ya, itu kita kenging kena diuruskan lah pokoknya nama. Jadi KTP-nya adalah pemilik usahanya yang asli. Pas foto 3x4 ya untuk pemilik usaha rumahan ini 3 lembar nanti dipersiapkan. Kemudian ada surat keterangan domisili usaha. Biasanya ini paling tinggi dari camat, tapi saat ini kayaknya kelurahan dan desa juga bisa mengeluarkan. Mangga diurus dulu. Denah lokasi bangunan, ini tadi yang saya katakan sebagai sarana produksi pangannya. Nah, ini harus juga diberikan kepada Dinas Kesehatan. Surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Kemudian ada surat izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan. Nanti biasanya suka ada formnya ya, makanya datang aja ke dinas dulu untuk cari info. Ada data produk makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi, label untuk produk makanan minuman yang diproduksi, contohnya merek. Nah, ini ada dari mahasiswa Bunda Reni, ada juga ya bagus produknya, tapi tak yang merek kan, harus dijualnya naon atau namanya masa no name, ya kan? Nah, jadi mahasiswa kalau ingin berwirausaha itu jangan setengah-setengah, mulai dari ngebrandnya itu mau dengan nama apa, kemudian izinnya diusahakan, diurus dan lain sebagainya, ya. Atau misalnya labelnya hanya ala kadarnya sehingga kalau misalnya ketebak angin ngapung, jadi teu aya engke merek mata, itu juga salah satu hal yang menyulitkan kalau buat saya ya. Jadi pokoknya kalau usaha itu harus digaskeun ya. Hasil uji laboratorium yang disarankan nanti dari dinas kalau itu ya, kemudian baru mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan barulah mendapatkan surat tentang izin PIRT-nya. Nah, kalau sudah itu, ini bentuknya ya, kalau semua sudah dilalui, ini adalah mekanismenya atau SOP-nya, step by step, ini dijelaskan, datang ke dinas, kemudian isi formulir, mengikuti PKP itu penyuluhan keamanannya, nanti ada survei atau verifikasi ke tempat produksi, baru kalau lolos kita dapat surat izin PIRT. Ini salah satu bentuk suratnya,
ya. Nah, ini diambil dari salah satu contoh di Kota Bandung, ya. Oke, saya lanjutkan. Yaitu PIRT, ya. Nanti pertanyaan setelah ini ya, adik-adik. Yang kedua, selain PIRT adalah sertifikat halal. Nah, kebetulan barangkali ada nggak ya di sini ya, Bu Uci dan kawan-kawan. Saya tergabung di PPUMI Jawa Barat. Ini salah satu adalah sentra sertifikat halal di Jawa Barat. Apa itu sertifikat halal? Bukan label halal yang bisa di-download dari Google ya, tapi ini adalah suatu registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Indonesia. Sertifikat halal adalah hal yang wajib dimiliki oleh produk yang masuk dan beredar serta diperdagangkan di wilayah Indonesia. Proses pengajuannya dilakukan melalui BPJPH, singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan satu lembar sertifikat halal. Jadi bukan tulisan halal bahasa Arab ya yang bisa di-download, itu nanti ada nomor registrasinya sendiri. Nah, ini kalau mau tahu silahkan nanti coba buka di webnya halal.go.id atau pengajuannya sekarang bisa melalui aplikasi online juga karena sudah electronic government semua kementerian dan lembaga itu, yaitu melalui si halal PTSP halal.go.id. Ada namanya aplikasinya disebut si halal, Sistem Informasi Halal ya. Nah, nanti ini sertifikatnya ada tulisan Arabnya dan lain sebagainya, produknya dan seterusnya. Bangga deh. Kalau Anda mau mengurus sertifikat halal itu, biayanya itu beragam, tergantung jenis produknya. Yang saya tahu di kisaran antara 2 juta sampai 2,5 juta, berlaku kalau tidak salah 5 tahun ya, kalau tidak salah. Nah, tapi cari yang program gratis. Gimana caranya? Ya sering-seringlah buka daripada web di Kemenak atau di halal.go.id ini. Siapa tahu nanti kita bisa dapatkan yang gratis. Atau ada di pendamping, mungkin ada juga informasi tentang, misalnya kayak sekarang kita dari program PPUMI itu ada yang namanya program launching program 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMKM di Indonesia. Sok buru, cepat-cepat. Tapi syaratnya satu, harus sudah punya PIRT-nya. Yang lainnya gampang, ya. Maka PIRT-nya dulu yang diurus, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini selain tadi PIRT, kemudian ada sertifikat halal. Yang berikutnya itu adalah izin dari BPOM, ya, atau BPOM, ya, BPOM. Apa itu? Singkatan dari Lembaga Pengawas Obat dan Makanan. Ini resmi ya, di bawah Kementerian Kesehatan kalau tidak salah. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency dan Food and Drug Administration dengan tugas utama yaitu mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi yang tadi tuh yang ada produk susu ya, obat herbal dan lain sebagainya. Nah, ini berarti yang harus diurus izinnya adalah dari BPOM. Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan ini adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi dan tidak merugikan bagi si pengkonsumsinya. Jadi, pada saat membeli produk obat dan makanan, ada baiknya kita memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Nah, jika terdaftar, maka produk tersebut sudah aman untuk kita konsumsi. Jadi sekarang kita lebih teliti lagi ya dalam membeli. Kalau suatu produk itu misalkan tidak ada izin PIRT-nya atau BPOM-nya, lebih baik kita cari yang sudah ada izinnya. Maka demikianlah pemahaman yang harus dipahami oleh seorang pelaku UMKM seperti kita, ya. Oke, nah itu adalah izin BPOM. Selanjutnya adalah ini contoh ya dari tadi yang disebut sebagai sertifikat keamanan pangan dari pembeli ya, dari buyer ya. Nah ini ada kaitannya dengan halal juga. Nah, ada istilahnya itu adalah HACCP
atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Dan ini dikeluarkannya oleh BSN, Badan Sertifikat Nasional, kalau tidak salah ya, boleh ya. SNI itu berarti Standar Nasional Indonesia. Nah itu juga ada, tapi kalau buat mahasiswa saya pikir ini masih jauh lah ya. Kita coba saja dari hal-hal yang sederhana tadi seperti PIRT, BPOM, dan juga halalnya. Nah, pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikasi ini adalah sertifikasi internasional ya, telah melakukan ekspor. Kalau Anda punya bisnis ekspor, barangnya ekspor ke beberapa negara, diantaranya Eropa, Saudi Arabia, Mesir, Senegal, China, Qatar, Amerika, dan beberapa negara ASEAN dan Timur Tengah. Jadi harus ada HACCP-nya ya. Nah ini menjadi bahan pengetahuan saja buat kita bersama. Nah, kemudian ada juga di sini mahasiswa juga boleh ngurusin hak ciptanya yang bisa berupa buku, karya tulis, musik, lagu, karya seni rupa, fotografi, audiovisual, termasuk desain dan juga produk UMKM kita. Nah, mungkin ada hak merek dagang ya dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Reni pada siang hari ini ya. Oke. Bagaimana, gampang kan sebenarnya? Nah, ini adalah beberapa gambaran cara mengurus NIB dan IUMKA yang menjadi tugas kalian di semester ini. Pertama, langkah-langkahnya ya nanti buka link OSS-nya versinya bolehlah, tapi yang paling terakhir ya Bu Lala, ini yang versi 1.1 ini melalui https oss.go.id. Kemudian klik tombol daftar, kemudian pilih daftar, lengkapi data dalam form registrasi, isi CAPTCHA dan klik tombol submit, kemudian buka email yang didaftarkan untuk mengaktifasi akun OSS Anda dan klik tombol aktivasi. Ingat ya, jangan pernah nanyain, Bu, password email saya apa? Mana gue tahu ya. Jadi tolong ini diperhatikan, untuk alamat email juga harus yang valid. Karena apa? Bisa jadi Anda kurang angka, kurang huruf, maka notifikasi tidak akan masuk ke dalam email kita. Ya, jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Nah, baru di situ ada klik tombol daftar, lalu kemudian ikuti apa yang menjadi perintahnya. Nah ini ya adik-adikku, mahasiswa sekalian, ya Bapak Ibu sekalian yang belum berhasil, kalau yang untuk peserta DAK yang belum berhasil, kita kembali coba untuk buka webnya oss.go.id. Kemudian kalau sudah terbuka, maka kita tinggal lanjutkan kepada kolom daftar. Nanti ikuti saja semua aturannya, pilih skala usahanya yang UMK. Ya, jadi jangan yang usaha besar atau perusahaan besar. Nah, dari situ nanti akan muncul data yang diperlukan untuk diisi, isi saja. Ya, sesuai dengan kondisi usaha kalian semua. Nanti akan muncul verifikasi atau kode verifikasi ke email Anda, silahkan tinggal dimasukkan, lalu verifikasi berlangsung. Nah, baru setelah itu Anda nanti akan membuat akun sendiri dengan password yang tentu menjadi rekayasa kalian, dan jangan lupa itu. Lalu kemudian lengkapi datanya, selesai. Kalau sudah selesai tinggal di-download dan di-print. Nah, nanti hasil downloadnya dalam bentuk PDF itu yang dikirimkan menjadi tugas kalian pada pelatihan kali ini. Bagaimana, bisa dipahami? Oke. Nah, ini sama ya seperti itu. Nanti silakan dipelajari saja. Untuk pengumpulan tugasnya untuk mahasiswa saya itu nanti diberi waktu sampai dengan hari Sabtu sebelum kita memasuki pelatihan berikutnya di hari Selasa pagi. Ya. Jadi Sabtu dikasih waktu Bu Lala sampai jam kerja Inbiskom sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pertanyaan setelah ini nanti kita diskusikan. Terima kasih. Wabillahi, ini ruangan saya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, boleh dong, kan sekarang Unicom sudah hybrid, perkuliahannya daring dan luring. Kalau mau konsultasi bisnis ya untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan lain sebagainya, boleh menemui saya di ruangan Inbiskom di lantai 1 di ruang L013, atau boleh WA melalui, jangan japri kalau bisa ya, melalui grup saja di WA grup yang sudah terbentuk. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian, selain dari grup juga boleh ke kontak person saya di nomor 081 22390598 atau di alamat
email dengan alamat inbiscom@email.unicom.ac.id ya, dan silahkan kepoin juga IG-nya Inbiscom di alamat @inbiscom ya. Sementara itu dulu dari saya, Bu Lala, nanti diskusi boleh berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari Bu Dr. Hajah Dewi Kurniasi. Untuk selanjutnya yaitu materi HKI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Raini Dwi Santi SEMSI. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Bogor tanggal 12 Desember 1971 dan alamat rumahnya di Banyak Wicitra nomor 23 Tatar Banyak Sumba, Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Baik, riwayat pendidikan beliau yaitu program doktor di Universitas Pajajaran dengan jurusan bidang studi manajemen. Pengalaman kerja beliau yaitu dari tahun 1995 sampai 1996 sebagai sekretaris direksi di PM Station Bandung, tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 di logistik di PT Dirgantara Yuda Arta Bandung, dan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai dosen tetap di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Unikom dan sebagai ketua divisi HKI Unikom. Kepada Ibu Dr. Hajah Raini Dwi Santi SEMSI disilakan untuk memaparkan materinya. Mohon izin Bu Dewi untuk presentasi. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa terdengar tidak? Kedengaran? Bisa Bunda. Oke, terima kasih. Mas Agung, makasih ya. Iya Bu, siap. Dari Humas Protokoler Unicom. Mangga dilanjut Bunda. Iya, mangga. Terima kasih untuk Ibu Dr. Hajah Dewi Kurniasi SIPMSI yang sudah memberikan kesempatan bagi kami dari Divisi HKI untuk memperkenalkan sedikit mengenai HKI dan kawan-kawannya gitu ya. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan kilbarnya, nanti selebihnya bisa mendatangi kami di lantai 11 di kampus Unikom. Kesempatan kedua, alhamdulillah, mudah-mudahan berlanjut terus ya Bu Dewi. Jadi amin, selalu Bunda. Ada sinergi. Iya, betul. HKI gitu ya. Jadi, memperkenalkan karena adik-adik mahasiswa kan terus berganti setiap tahunnya gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi selamat datang di acara pelatihan ini untuk para peserta pelatihan, kemudian juga tim dosen mata kuliah KWU yang tadi katanya hadir, juga adik-adik mahasiswa tenan Inbiscom. Izinkan saya untuk share screen ya. Sudah ada? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang ada di dalam hak kekayaan intelektual, apa saja yang bisa kita daftarkan, kemudian juga apa keuntungan kalau kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Makanya statementnya adalah daftarkan hasil karyamu dan klaim manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita punya karya gitu ya, kemudian kita mendaftarkan karya kita itu, kita akan dilindungi secara hukum. Kemudian kita juga dapat hak moral, kemudian juga kita dapat hak ekonomi. Jadi, mohon maaf. Hak moral itu adalah kita punya hak eksklusif bahwa hasil karya kita itu adalah milik kita gitu ya. Jadi kalau hak ekonominya, karena memang ada beberapa hak yang bisa mendatangkan materi untuk kitab si pemegang hak ciptanya. Jadi kan misalnya nanti ada royalti gitu ya, yang seperti itu, dan juga lisensinya.
Ini sekilas mengenai sejarah hak kekayaan intelektual itu dimulai diterapkan di Indonesia itu antara abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian ada undang-undangnya yang terperinci dari tahun 1885 sampai 1912, itu undang-undang hak ciptanya sudah ada gitu ya. Apa sih sebenarnya hak kekayaan intelektual itu? Jadi hak kekayaan intelektual adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari pikirannya yang berupa wujud, sifat, atau memiliki kriteria tertentu. Ini adalah hak kekayaan intelektual apapun, dari mulai hasil penelitian, kemudian ciptaan berupa lagu, puisi gitu ya, apalagi barang gitu, semua bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya. Ini adalah jenis-jenis dari kekayaan intelektual: hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Ini beberapa yang bisa didaftarkan oleh orang-orang semuanya gitu ya, masyarakat Indonesia, dan masing-masing akan saya jelaskan sedikit saja gitu ya ke depannya. Kalau kita bicara hak cipta gitu. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi misalnya kita punya hasil penelitian gitu ya, kemudian kita punya juga lagu gitu kan, film, puisi, lukisan, terus hasil foto, itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Yang kedua adalah paten. Ini selintas dulu saja ya. Jadi paten itu kita ada dua. Yang pertama kita sebut dengan paten. Biasanya kalau paten ini adalah merupakan sebuah temuan yang baru, yang belum ada gitu. Jadi misalnya penemuan telepon, penemuan pesawat, penemuan jam tangan, itu paten. Tapi kalau paten sederhana itu biasanya invensi hasil dari pengembangan sebuah produk. Contohnya sekarang kita pernah lihat untuk sekarang lagi masa pandemi ya, masa pandemi kemarin itu sempat beberapa di awal COVID ada kita punya yang namanya kalau kita masuk sebuah bilik gitu ya, terus kemudian kita disemprot dengan cairan disinfektan gitu ya. Nah itu adalah salah satu paten yang dimiliki oleh salah satu sahabat kita di Unicom gitu. Jadi itu sudah didaftarkan hak patennya. Tapi yang menyedihkannya di Bandung sendiri banyak yang menggunakan seperti itu tapi tidak paham bahwa itu sudah ada yang punya hak patennya gitu. Jadi saya sempat bertanya sama beliau, kenapa nih nggak diklaim? Nggak lah, yang penting hak itu sudah punya saya. Jadi padahal secara materi itu bisa diklaimkan dan bisa mendatangkan materi gitu. Cuma beliau bilang, udahlah nggak apa-apa gitu, yang penting hak patennya adalah saya pemiliknya, kata beliau gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk paten yang dimiliki dan salah satu sebenarnya pelanggaran juga untuk hak cipta gitu ya. Jadi ada yang menggunakan tapi tidak tahu bahwa itu sudah ada pemilik patennya. Kemudian kalau kita bicara merek, pasti Anda semua sudah tahu ya bahwa merek sendiri adalah, kalau kita bicaranya definisi merek itu apa sih gitu ya. Merek adalah sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh kita dengan yang lain. Contoh misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya. Kita melihat strip 3, kita sudah tahu kalau itu Adidas gitu ya. Kemudian kita lihat logo Apple digigit, itu mereknya Apple gitu. Malah suka jadi plesetan. Itu sih iPhone palsu karena Apple-nya udah digigit gitu ya, udah nggak utuh, jadi palsu. Kemudian kalau kita lihat checklist gitu ya, checklist itu kita udah lihat, oh itu
itu Nike gitu. Terus kemudian kita lihat lagi gambar perempuan dalam sebuah lingkaran, kita lihat oh itu kayaknya Starbucks, yang kayak gitu-gitu. Untuk apa? Untuk sebuah barang atau sebuah produk yang kita hasilkan itu dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya sih sama, kita juga punya merek. Jadi kayak saya mereknya Reni, Bu Dewi mereknya Dewi. Jadi untuk membedakan nih antara saya sama Bu Dewi, oh itu namanya Reni, oh itu namanya Dewi gitu ya. Jadi sebenarnya itu merek, namanya merek. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Jadi dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang untuk perusahaan-perusahaan. Jadi mereka misalnya punya metode produksi. Jadi kayak misalnya saya sebut aja satu brand ya. Misalnya satu brand fried chicken, dia tuh terkenal banget gitu ya. Kemudian enak. Nah, beberapa perusahaan mencoba untuk membuat fried chicken yang sama, tapi rasa berbeda gitu. Jadi pada waktu misalnya kita tanya resepnya apa sih? Oh, rahasia perusahaan. Nah, itu salah satu rahasia dagang gitu ya. Kemudian metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi. Ini betul-betul dirahasiakan dan didaftarkan hak kekayaan intelektualnya untuk keberlangsungan kegiatan usahanya. Kemudian desain industri. Nah, ini kalau desain industri ini mungkin yang sering kita mengenal gitu ya. Jadi suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis, dan warna. Ini biasanya orang-orang desain ya yang punyanya gitu kan, jadi kayak blueprint sebuah produk gitu ya. Ini desain industri pun bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Ini misalnya seperti peralatan elektronik dari milik sebuah perusahaan. Jadi kalau kita bicara definisinya, kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Ini juga bisa didaftarkan untuk hak kekayaan intelektualnya. Nah, kalau yang ini adalah indikasi geografis, yaitu tanda dari sebuah daerah, misalnya dia punya kekhasan khusus yang bisa kita daftarkan indikasi geografisnya, atau kita bisa daftarkan kekayaan intelektualnya untuk daerah itu gitu. Jadi misalnya dodol Garut, biji kopi Flores, kain Cigondewa, kemudian misalnya ikan asin, misalnya ikan asin di Pangandaran, misalnya kemudian rendang Padang. Nah, itu dinamakan dalam indikasi geografis. Berikut merupakan gambaran umum cara mendapatkan HKI, dari mulai permohonan, kemudian dinilai kelayakannya gitu ya, kemudian didaftarkan ke Dirjen HKI. Berikut tarif HKI untuk ini sudah ada di websitenya ya. Jadi dari kisaran dari 200.000 sampai dengan 2 juta. Apa sih manfaat HKI? Apa manfaatnya kalau kita mendaftarkan karya kita ke Dirjen HKI gitu ya. Pertama adalah kita dapat perlindungan hukum dari hak cipta kita. Jadi kalau misalnya kita punya barang kemudian atau punya hak karya cipta didaftarkan, itu kita aman dari tindakan plagiarisme dari orang lain. Jadi maksudnya kita punya perlindungan hukum, kita bisa komplain ke orang kalau seandainya barang kita itu ditiru oleh orang gitu kan ya. Kemudian iklim yang kondusif untuk bagi investor, kemudian juga ada stimulasi untuk kegiatan penelitian, pengembangan, kreativitas, memperkaya pengetahuan masyarakat, pertumbuhan industri, produktivitas, dan royalti. Kenapa kita perlu mendaftarkan hak kekayaan intelektual? Karena banyak masyarakat kita yang belum paham dengan manfaat dari HKI. Kita sering banget mendengar pelanggaran-pelanggaran HKI terjadi di Indonesia. Tercatat ada 5 pelanggaran besar di Indonesia gitu ya. Jadi maksudnya yang sering terjadi gitu kan. Pertama itu pelanggaran hak cipta internet misalnya. Pelanggaran hak cipta internet itu sering banget. Jadi misalnya kita punya barang ya untuk adik-adik ya, yang misalnya kalian punya jualan baju misalnya. Kalian desainnya baju itu betul-betul desain kalian sendiri gitu, kemudian kalian jual ke online gitu, orang banyak lihat, dan nah desain kalian itu ditiru dengan orang lain. Nah, yang seperti itu adalah termasuk pelanggaran hak cipta
cipta internet gitu. Kemudian yang kedua pelanggaran hak cipta lagu. Tanpa disadari oleh kita, pelanggaran ini pun terjadi. Jadi misalnya saya punya lagu atau ada artis kita misalnya punya lagu gitu ya, kemudian lagunya tuh dinyanyikan oleh orang lain tanpa izin, misalnya cover. Kalau kalian misalnya YouTuber, kalian suka nyanyi, kemudian kalian mengcover sebuah lagu, sebenarnya itu harus ada izinnya dulu gitu. Kemudian kemarin sempat saya mengikuti sebuah seminar ya, lagu di setel atau di apa, kita punya kafe misalnya, kemudian kita setel sebuah lagu, itu pun harus ada izinnya gitu. Jadi karena sudah punya hak cipta gitu ya. Kemudian juga ada pelanggaran mengenai software, kita sering lihat itu ya. Kemudian juga CD, perangkat lunak gitu. Dan yang terakhir yang ramai sekali adalah ini dikhususkan pelanggaran hak cipta dari negara tetangga. Banyak sekali produk-produk negara kita itu yang diaku oleh negara tetangga. Misalnya tari pendek diaku milik mereka, batik diaku milik mereka, kemudian tempe diaku milik mereka gitu ya. Jadi itu jadi perhatian khusus juga untuk pemerintah Indonesia. Kemudian kalau kita sedikit berlari ke merek dagang, karena kemarin Bu Dewi minta kalau bisa kita disentil sedikit tentang merek dagang. Jadi kalau misalnya di merek dagang itu kita ada namanya merek jasa dan merek dagang. Jadi sebenarnya kalau merek jasa untuk membedakan dengan jasa yang diperdagangkan, kalau untuk merek dagang itu membedakan barang yang kita jual supaya berbeda dengan barang orang lain. Ini merupakan dasar hukum dari merek dan indikasi geografis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016. Jadi merek dagang itu secara diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini adalah definisi dari merek berdasarkan undang-undang. Berikut merupakan pendaftaran ke DJKI tentang indikasi geografisnya gitu ya. Prasyarat untuk pengajuan indikasi geografis. Ini mohon maaf jadi agak loncat-loncat ya. Kemudian ini untuk memperoleh hak dagang. Jadi waktu kita misalnya nih ya, kita punya barang, kita mau memperoleh hak merek dagang, sebelumnya itu kita lakukan pengecekan. Apakah merek kita itu sudah ada atau belum yang sama, atau misalnya ada nggak sih merek yang sudah terdaftar sama dengan punya kita, itu harus dicek dulu gitu. Karena kalau misalnya nggak dicek dulu nanti malah jadi masalah. Mungkin adik-adik atau peserta semuanya pernah mendengar ada kejadian rame lah ya beberapa tahun yang lalu gitu ya, 1-2 tahun yang lalu sih sebenarnya, makanan ayam geprek itu rame, si pemilik usaha ayam gepreknya dengan yang merasa punya nama itu gitu, saya nggak akan sebut ya. Jadi itu rame gitu, itu kan nama saya gitu dipinjem gitu kan, kemudian ya sempat rame lah ya itu di media, sempat rame. Nah itu disayangkan gitu ya, kenapa pertamanya tidak dicek dulu gitu kan ya. Kalau dicek mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, karena kita juga menghindari bahwa nanti setelah darah kita didaftarkan kemudian ada yang komplain, itu kan banyak terjadi seperti itu gitu ya. Jadi untuk pengecekannya kita bisa melakukannya sendiri di laman PDKI Indonesia djip.go.id. Ini untuk mengecek hak merek dagang. Ini pangkalan data intelektual, kekayaan intelektualnya. Berikut merupakan prosedur pendaftaran merek baru. Ya, jadi mohon maaf kalau kurang jelas ya. Dari mulai registrasi sampai dengan permohonan kita sudah diterima atau belum. Ada beberapa langkah. Ini merupakan contoh prosedur pendaftaran merek online. Jadi pertama kita harus daftar dulu sampai kita punya username. Kemudian nanti gampang kalau sebenarnya untuk pendaftaran ini ya, ada beberapa langkahnya. Ini merupakan
syaratnya gitu ya, kita punya label merek, kemudian tanda tangan pemohon, surat rekomendasi, dan surat pernyataan OMK bermeterai. Kemudian kita masuk ke dalam websitenya, nanti kita dapat billing code-nya gitu ya, kemudian ada langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Kemudian ini juga gambarannya gitu ya, jadi kita buat akun dulu gitu kan ya, di dalamnya ada yang bisa kita isikan. Ini adalah beberapa kriteria merek dagang, mohon maaf ini asisten saya kurang memberikan satu kata, ini bahaya banget sebenarnya. Harusnya di sini adalah kriteria merek dagang yang tidak dapat didaftarkan gitu ya. Jadi ini mohon maaf ya, kriteria merek dagang yang tidak dapat didaftarkan berdasarkan pasal 108 ini tahun 2020. Pertama adalah bertentangan dengan ideologi negara. Ini nggak bisa kita daftarkan. Peraturan perundangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Kemudian sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang yang dimohonkan pendaftarannya. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang yang sejenis. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang yang diproduksi. Tidak memiliki daya pembeda, merupakan nama umum atau lambang milik umum, mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Misalnya contohnya seperti ini. Kita mau mendaftarkan merek dagang kita berupa sebuah logo, misalnya logonya tuh yang bertentangan dengan moralitas atau bertentangan dengan kesusilaan atau menyinggung agama tertentu gitu, itu tidak diizinkan. Kemudian misalnya nih, kita punya barang, kita punya makanan, misalnya mau kita daftarkan merek dagangnya, kita klaim bahwa makanan yang kita jual ini bisa ngurusin badan misalnya supaya laku gitu ya, padahal kenyataannya itu nggak ada gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Kemudian juga merek dagang kita tuh nggak punya ciri khas gitu, juga itu nggak boleh. Ini sering terjadi untuk logo. Kadang-kadang pinternya mereka yang punya usaha suka sedikit kalau bahasa sekarang kita melesetin gitu ya. Jadi misalnya contoh aja ini sih, tapi nggak ada tapi maksudnya ada serupa seperti itu, tapi saya tidak sebut gitu. Misalnya kita punya mie instan itu mie sedap ya, mie sedap dengan ejaan MIESEDAP, mie sedap ya. Ternyata mie sedap ini laku nih di pasaran tuh laku banget. Kemudian dia punya kompetitor, dia punya pesaing gitu kan, pengen menyaingi mie sedap. Dia bikin brand mie mie sedap A-nya 2, SEDAAP. Nah, itu sebenarnya sih kalau dari segi etika kurang beretika gitu, tapi tidak disarankan sebenarnya seperti itu, tapi saya juga kurang paham kenapa bisa lolos ya. Kemudian ini adalah kriteria merek yang harus ditolak. Jadi kalau yang tadi tidak dapat didaftarkan, kalau ini yang harus ditolak. Mempunyai persamaan atau pada pokoknya adalah keseluruhan dengan merek terdaftar dari pihak lain yang seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada ayam geprek yang berkasus gitu ya, yang apa namanya sampai diangkat ke meja hijau gitu, merupakan atau menyerupai nama atau singkatan orang tertentu gitu, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali ada persetujuan tertulis dari yang berhak. Ini sering banget dilakukan oleh orang-orang. Dan sayangnya gitu ya, ini tidak terangkat dan tidak terdaftarkan gitu. Jadi misalnya mohon maaf saya sebut aja, misalnya mantan presiden kita SBY, nanti ada yang memakai nama itu untuk produknya dia gitu. Itu saya sempat menemui kasus-kasus seperti itu gitu ya. Jadi untuk mendompleng popularitas. Kemudian juga merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama seperti yang saya sebutkan tadi untuk mie sedap gitu ya. Lambang atau simbol atau emblem dari suatu negara itu juga merupakan tiruan, menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
ini juga nggak boleh. Saya ingat banget dulu itu sempat ada kasus gitu ya, sebuah universitas dia punya logo gitu ya, kemudian logo itu ternyata diklaim oleh orang lain bahwa itu logo mirip dengan logo kami. Jadi akhirnya universitas tersebut mengganti logo mereka jadi lebih baru dan beda dengan logo yang semula gitu ya. Juga jika diajukan oleh pemohon yang bertikat tidak baik, ini merupakan kata mereka yang harus ditolak. Berikut adalah langkah-langkahnya, ini kecil banget ya, mohon maaf. Jadi mulai dari permohonan gitu kan ya, kemudian kita mendaftarkan merek selama waktunya itu adalah 15 hari dari pertama kita melakukan pendaftaran gitu ya, sampai dengan kadang-kadang maksimal sampai 90 hari untuk prosesnya. Ini adalah alurnya gitu ya. Jadi mulai dari mendaftarkan merek, kemudian sampai dengan sertifikat itu terbit, sertifikat mereknya gitu ya, hak pemegang hak mereknya itu keluar. Jadi apabila misalnya sudah keluar hak cipta kita itu kita diberikan jangka waktu. Jadi kalau misalnya sampai 18 bulan terhitung terbit sertifikat itu tidak diambil gitu, itu bisa dianggap hangus merek kita gitu. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan bagi pendaftar merek. Kemudian merek sendiri juga bisa diajukan perpanjangan merek gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah 10 tahun kita lakukan perpanjangan. Nah, perpanjangannya itu disarankan untuk minimal 6 bulan sebelum masa perlindungan habis itu sudah diperpanjang. Prosesnya hampir sama dengan pada waktu kita pendaftaran merek di awal ya. Ini seperti ini. Kemudian ini prosedurnya. Yang tadi paten ya, jadi sekilas saja mengingat waktu juga gitu ya. Jadi paten yang seperti saya katakan tadi itu adalah bisa kita daftarkan kalau kita punya produk temuan yang baru. Yang baru itu yang belum ada orang punya ataupun sudah ada tapi kita modifikasi. Misal contohnya adalah gunting. Kalau kita pertama kali kita menemukan gunting, itu kita punya hak paten dari gunting. Nah, kalau paten sederhana itu adalah misalnya gunting itu kita kasih, misalnya kita kasih alas di bawah gitu ya, kita kasih alas di bawah itu kita gunakan untuk bisa kita mengiris makanan untuk di dapur misalnya. Nah, itu namanya hak paten sederhana gitu. Jadi kalau paten sederhana itu adalah hal yang sudah ada gitu ya, kita kembangkan tuh. Itu biasanya yang sering dilakukan oleh orang adalah paten sederhana karena lebih apa ya, lebih mudah kita mendaftarkannya, kita punya ide sedikit gitu ya. Nah, ini sering yang saya minta ke setiap prodi untuk khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa dari prodi desain, desain ya, dari desain, kemudian desain interior, desain komunikasi visual, pokoknya yang desain ke desain grafis ya, DG itu, kemudian juga anak mahasiswa-mahasiswa teknik untuk punya produk yang bisa kami daftarkan hak patennya. Jadi nanti kalian kalau misalnya skripsi kalian itu menghasilkan sebuah produk gitu ya, itu di samping hak cipta yang bisa kalian daftarkan, kalian juga bisa mendaftarkan patennya gitu. Kemarin yang semester kemarin saya mendata itu sayangnya cuma sedikit yang mendaftarkan, maksudnya memberikan catatan pada kami bahwa keluarannya itu adalah berupa produk. Padahal kita berharap banget bisa banyak produk yang bisa kita bantu pendaftaran hak patennya di luar hak cipta yang memang sudah rutin kita daftarkan. Gitu. Jadi semoga setelah ini ada yang dari teknik maupun desain terinspirasi dengan ini, jadi bisa untuk skripsi kalian ciptakan sebuah produk, kemudian kita bantu untuk pendaftaran patennya. Di dalam paten kita punya beberapa istilah ya, ada inventor. Inventor itu adalah orang yang memiliki gagasan.
yang untuk bisa direalisasikan untuk menjadi sebuah invensi. Invensi sendiri apa? Invensi itu adalah ide gagasannya yang kemudian yang dituangkan untuk menciptakan sebuah produk. Itu invensi. Nah, ini pemegang paten itu adalah kalian yang memiliki hak atas paten, gitu ya, bisa hak pertama ataukah penerus pemegang sebelumnya. Kemudian ada hak prioritas. Ini adalah permohonan yang diajukan pemohon dari beberapa negara yang tergabung dalam sebuah konvensi Paris, gitu ya. Ini yang terdaftar di negara tersebut. Kemudian ada lisensi. Nah, ini lisensi itu pemegang paten memberikan izin kepada penerima lisensi, gitu ya, berbentuk eksklusif maupun non eksklusif dalam suatu perjanjian khusus untuk menggunakan paten tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya saya seperti tadi ya, saya mau bikin bilik disinfektan ya, seperti itu mestinya gitu saya lapor dulu ke pemegang patennya, kemudian pemegang patennya memberikan lisensi kepada saya supaya saya aman gitu pada waktu saya menggunakan. Ya, nah kalau royalti ini si pemegang patennya punya hak untuk menerima imbalan dari penggunaan penemuan dia, gitu ya. Nah ini imbalannya. Kemudian ini jenis-jenis paten seperti yang saya katakan tadi, itu ada paten dan paten sederhana, gitu ya. Jadi kalau paten tadi itu adalah invensi yang baru, gitu ya. Kemudian kalau paten sederhana itu adalah merupakan pengembangan dari sebuah produk yang sudah ada. Ini adalah ruang lingkupnya paten ya. Jadi saya kejar aja. Ini invensi yang dapat dipatenkan. Jadi mudah-mudahan adik-adik jadi punya ide gitu ya, bersifat baru, kemudian ada keterbaruannya atau ada novelty-nya dapat diterapkan dalam sebuah industri. Kemudian ini adalah invensi yang tidak dapat diberikan patennya, jadi bertentangan seperti yang tadi merek dagang ya, bertentangan dengan peraturan, kemudian teori di bidang ilmu pengetahuan kayak software gitu kita nggak bisa mendapatkan patennya, tapi kalau software itu kita daftarkan hak ciptanya, gitu ya. Jadi ada beberapa ketentuannya gitu untuk paten. Ini merupakan prosedur pendaftaran paten, bisa dibuka di websitenya. Kemudian ini adalah paten sederhana. Inilah yang kenapa kami fokus di paten sederhana gitu untuk adik-adik, gitu ya. Jadi lebih singkat, lebih cepat sertifikatnya dapat terbit, kemudian juga lebih mudah prosesnya, gitu ya. Ini lama perlindungan untuk paten ya. Untuk paten itu berlaku selama 20 tahun sejak sertifikat terbit. Kalau paten sederhana itu adalah 10 tahun sejak sertifikat terbit. Ini berikut adalah dasar hukumnya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin raise hand boleh, di chat juga boleh. Ini dari ada Nisha. Assalamualaikum Bu, izin bertanya terkait tugas. Oh ini tugas. Sudah memiliki UMK, tinggal dikumpulkan saja. Ya, tinggal dikumpulin aja deh. Untuk yang lainnya, masih ada yang mau bertanya kan? Boleh saya nggak sih Bu? Mohon izin. Mangga, Kak Robi. Iya, ini kan nggak apa-apa ya. Itu tuh ada yang mau tanya tuh. Daripada sepi-sepi aja, mending kita ngobrol-ngobrol. Cuma mengisi kekosongan. Tanyanya jangan banyak yang susah. enggak sulit ini mah.
Jadi itu buat apa namanya teman-teman mahasiswa. Saya pernah juga mahasiswa dan saya lagi mahasiswa juga, Bu. Nanti titel saya sama kayak Bu Hajah, nanti DR juga nantinya. Nah, kemudian Amin, pasti mahasiswa, didoakan. amin ya Allah, amin. Pasti mahasiswa lain itu pasti banyak bertanya, Bu, saya punya nih ide sama kreativitas yang mungkin unik, itu menurut saya sendiri nih Bu ya. Dan itu tuh saya pengen patenkan nanti kira-kira tadi itu atau apa namanya paten atau apa sih tadi lupa jadinya. Hak paten atau yang namanya punya lisensi lah nanti ke depannya supaya itu jadi legal, itu hak milik saya. Terus siapa namanya saya harus gimana ya Bu tadi tuh caranya, minimal apakah saya harus punya yang namanya itu tuh brand identitas kah, atau brand awareness, atau brand knowledge, atau apa itu di dalam suatu produk saya itu Bu, bisa nggak kira-kira Bu apa namanya memberikan sedikit sentilan-sentilan tentang ya apa namanya brand itulah, sehingga bisa diterima tuh di mungkin DGIP tadi ya Bu ya, DGIP kalau nggak salah itu apa ya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal. itu sih ya. Yes, itu sih Bu, thank you. Oke, sip. Pak Robi di mana ini, lagi di mana posisi? Lagi di kantor Bu. Oh, di kantor. Bunda Reni, ini Pak Robi itu dosen ganteng. Lagi S3, apal paling bundanya, sahabatnya Bu Lilis. Sebelum Bunda menjawab, saya ingin memotivasi dulu ya Pak Robi. Jadi dosen itu ulah kulen. Jadi kalau misalkan kamu tahu mau kan dirimu programnya kewirausahaan ya, program studinya. Jadi kalau Bener. mau kaya kalau mau banyak duit ya dari dosen juga harus usaha. Nah, kalau berkaitan dengan produk-produk akademik kita, pasti ini masalah buku. Buku juga bisa dipatenkan ya, Bunda Reni ya. Kemudian juga misalnya Pak Robi punya aplikasi dan lain sebagainya. Dan itu yang saya sedang pendekatan sama Bunda Reni. Mangga silakan Bunda Reni. Ya, terima kasih Bu Dewi. Aduh ini Pak Robi jadi agak deg-degan nih ya karena harus bahas soal ilmu marketing juga nih. Sebenarnya kalau misalnya kalau kita bicaranya brand gitu ya, kita bicaranya untuk kalau kita mau, saya belum paham nih, maksudnya saya sih anggapnya kalau kita mau membuat sebuah brand gitu kali ya Pak Robi. Jadi bagaimana brand awareness-nya, kemudian brand knowledge-nya gitu kali ya. Yeah. Jadi sebenarnya sih itu tergantung dari keberhasilan dari sebuah brand. Kalau misalnya kita punya brand, bagaimana brand kita itu sampai pada orang itu sadar brand kita itu ada gitu. Ini jadi ilmu marketingnya jadi keluar ini. Enggak apa-apa. Enak. Kalian sama-sama orang ekonomi, sok abi mah meupeun we da, abi mah fisik. Politik. Paurna teh Cedewi, saya teh ngajarin ngojai kameri gitu dah. Dia mah suka pura-pura nggak tahu dah, padahal ilmunya mah gitu. Jadi sepanjang yang saya tahu gitu ya. Jadi maksudnya kan kalau sebenarnya yang seperti itu bagaimana sih brand kita itu, orang itu sadar brand kita itu ada gitu kan ya, kemudian orang itu menjadikan brand kita itu di top of mind-nya dia gitu. Itu teh bagaimana gitu kan ya, mungkin seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang gitu bahwa sedikit teori marketing saya sentil sedikit gitu. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah brand gitu, kita membuat sebuah merek yang paling gampang diingat, yang paling gampang disebut, sederhananya seperti itu gitu ya. Nanti mungkin Pak Robi kita diskusi lagi mengenai brand gitu ya di ilmu marketingnya gitu. Mudah-mudahan sih kita punya kesempatan gitu. Nah kemudian untuk ke patennya sendiri, misalnya kita punya sebuah produk, gimana sih supaya produk kita ini kita punya hak paten. Jadi biasanya sebelum kita mendaftarkan produk kita ke paten, itu kita ada pendampingan dari DJKI-nya gitu, dari Dirjen itu kita punya pendampingan. Mereka itu biasanya punya kegiatan rutin. Jadi kemarin itu sempat ada safari paten namanya gitu. Jadi saya di sini sebagai sentra HKI di Unikom itu saya harus
mendata teman-teman yang punya produk untuk bisa kita daftarkan patennya, ikut pendampingan dulu bikin draft patennya. Kan kalau paten kan tidak segampang kita mendapatkan hak cipta ya. Kalau hak cipta cuma kita bikin deskripsi hak cipta kita, kemudian kita isi sebuah bermacam-macam form, bisa langsung kita daftarkan gitu. Tapi kalau paten memang agak kompleks gitu ya, kita mesti kayak bikin kayak semacam proposal lah gitu, kita sebutnya draft paten. Nah itu ada pendampingannya, baru setelah itu sempat coaching dulu gitu ya, coaching berapa lama gitu sampai dianggap bagus, baru kita daftarkan patennya. Nanti setelah kita daftarkan patennya, biasanya nanti kita dikasih tahu nih sama pihak DJKI bahwa paten kita sudah masuk nih, pendaftaran paten kita sudah masuk ke DJKI, tinggal tunggu. Nah itu nanti kita dikasih dokumennya lah istilahnya begitu. Sampai nanti ada beberapa tahap sampai pada paten itu terbit. Nah itu memang dimilikan lah Kang Robi disebutnya tuh ya. Jadi kadang-kadang ada teman yang, kok aku udah paten udah hampir 2 tahun nggak keluar-keluar gitu kan. Ada juga yang 6 bulan udah keluar. Nah, sempat saya juga bertanya nih, karena ada perpanjangan pertanyaan ke teman gitu kan. Nanya ke orang DJKI gitu kan, oh kalau kayak gitu silahkan kunjungi website kami gitu. Jadi istilahnya ngadu lah gitu. Jadi kebetulan karena ada kontak dari DJKI, kalau kami punya kontaknya, jadi kami bantu tuh. Jadi akhirnya saya minta permasalahannya, kemudian saya sampaikan ke orang DJKI, akhirnya terus saya fasilitator saja gitu, sebagai fasilitator saja, dan mereka akhirnya diskusi kenapa sampai paten mereka lama keluarnya gitu Kang Robi kurang lebih. Oke Bu, berarti yang lain butuh adanya pendampingan sama coaching tadi Bu ya, tadi itu yang Bu bilang. Betul. Terus masalah waktu tadi Bu, kenapa bisa lama, bisa kurang, bisa cepat, itu dari permasalahan coaching sama pendampingan tadi ya. Ya. Terus misalnya mahasiswa itu sebagai orang awam Bu, maaf nih Bu, jadi panjangan jadi ini. Ya nggak apa-apa. Jadi, misalnya mahasiswa itu orang awam, jadi nggak kenal sama yang namanya misalnya ibu deh kayak gitu, atau pendampingan tadi siapa kira-kira dosen pembimbing atau apa ya. Nah terus itu nggak kenal sama orang DJKI-nya. Bisa datang ke Unikom. Apakah bisa? Itu kan jawabannya kan? Bisa. Itu jawaban. Jadi ini MOU sudah terbangun antara Unikom dengan BRI. Lu mah to the point aja maka sering-seringlah datang ke Unikom. Eta inti nama teh. Jadi ada divisi Inbiskom, ada divisi HKI. Nah, ada saya sama Bu Reni. Itu kan jawabannya kan? Iya, benar Bu. Itu jawabannya. Makanya main ke Unikom Kang Robi. Iya, kemarin belum dikenalin sama Bunda Reni ya nanti. Siap, itu aja sih buat teman bisa infonya. Ada berapa mahasiswanya Pak Robi di BRI Institute itu? Baru Bu, baru 70-an. Baru ya, tapi kewirausahaan ya, prodinya ya. Kewirausahaan prodinya. Ya, bisa nanti kerjasama ya MOE ya, kan MOE-nya sudah, MOE-nya antar kita aja. Monggo Ibu dilanjut. Nuhun. Makasih Kang Robi. Apakah masih ada yang mau bertanya? Enggak. Kayaknya lagi pada ini ya, online OSS kayaknya bulan. Oh iya, buat ngumpulin ya tugas. Oke, maka kalau tidak ada mah kita akhiri saja. Oke, sebelumnya dari perizinan usaha ada beberapa poin penting, yaitu bahwa perizinan usaha, adanya perizinan usaha yang kita beberapa hal, yaitu 1, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, yang kedua mengembangkan usaha, yang ketiga memudahkan pemasaran, yang keempat akses pembiayaan yang lebih mudah, dan yang kelima yaitu memperoleh pendampingan usaha. Yaitu selanjutnya yaitu untuk HKI, di mana dengan kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita dapat secara langsung mendapatkan jaminan hukum, hak moral, dan manfaat ekonomi, yaitu berupa royalti. Baik, adik-adik tenan Inbiskom beserta Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, demikian serangkaian acara pelatihan perizinan usaha dan HKI pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengikuti rangkaian acara dengan tertib dari awal sampai berakhirnya acara.
Saya, Lala Lasmawati, mewakili panitia menutup acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini makasih ya, Ce. Makasih, Pak Edi, Mas Agung, Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa semua. Ya, ditunggu tugasnya ya, Nak. Baik, Ibu. Ya, saya akhiri ya. Recording stopped.